pinjol, pinjaman tolol membunuh. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Gimana kabarnya per hari ini ya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Kali ini teman-teman semuanya, saya mendapatkan satu updatean berita lagi. Ini yang terbaru. Tadinya saya melihat dari Indozone ya, yang mana diduga katanya seorang oknum polisi muda yang rela menipu banyak wanita untuk melunasi hutang pinjol. Dan saya mau kupas dalam hal ini teman-teman semuanya. Sekalian nanti kita juga membahas tentang pergantian nama, pergantian sebutan, pergantian istilah dari pinjol menjadi pindar. Ya, dan habis itu kita juga akan membahas apa yang harus teman-teman lakukan buat kedepannya supaya tidak merugikan diri Anda sendiri. Tapi seperti biasa buat teman-teman semuanya, yang baru telat bayar, mungkin baru ketemu dengan channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Sekalian saya memberikan edukasi buat Anda semuanya, supaya jangan melakukan tindakan-tindakan pidana yang merugikan diri Anda kalau jawabannya hanya semata tidak mampu dan tidak sanggup bayar pinjol. Ya, silahkan disupport. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Ini berita saya ambil dari Indozone ya. Di sini, waduh, viral, polisi muda diduga tipu banyak wanita dan istri orang untuk lunasi pinjol. Propam turun tangan ya, itu judul yang ditulis, yang menulis di sini namanya Samsu Duha Wildan Sah di sini ya. Indozone.id, media sosial atau medsos dihebohkan dengan kabar polisi muda yang melakukan aksi tipu daya terhadap wanita lajang sampai istri orang. Tujuannya adalah melunasi hutang pinjaman online atau pinjol. Propam dalam hal ini, Bid Propam Polda Jawa Tengah Jateng sudah turun tangan mendalami informasi tersebut. Akun Instagram @Jepuska turut mengunggah kabar ini dalam unggahannya. Ditampilkan foto seorang pria memakai seragam Polri. Terlilit pinjol, oknum polisi muda tipu banyak wanita dan istri orang demi bisa melunasi hutang. Tulis keterangan dalam unggahan itu seperti dilihat pada Kamis 19 Juni 2025. Masih dalam akun itu disebutkan polisi yang dimaksud bernama Bribda Bagus Yoga Ardia. Dia disebut merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polda Jawa Tengah. Modusnya adalah mendekati wanita-wanita dengan tujuan meminta bantuan biaya. Dikatakannya anggota polisi itu terlilit pinjaman online. Ia memiliki kebiasaan mendekati banyak wanita dengan modus asmara untuk meminta bantuan keuangan. Tulis akun itu lagi. Polisi buka suara. Dikonfirmasi awak media, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengatakan pihaknya sudah turun tangan mendalami informasi tersebut. Bid Propam Polda Jawa Tengah sendiri yang menangani kabar viral ini, prosesnya hingga saat ini masih berlangsung. Sudah ditangani dengan penyelidikan oleh Paminal Bid Propam Polda Jateng, kata Kombes Artanto. Baru beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan kabar ya, seseorang yang diduga juga terjebak juga di pinjaman online dan diteror oleh pinjaman online untuk melunasi hutang-hutang dia. Dia nekat melakukan tindakan pidana, yaitu dengan melakukan pembegalan terhadap ojol sehingga menghilangkan nyawa si ojolnya tersebut gitu ya. Sekarang kita malah dihebohkan lagi dengan viralnya polisi muda yang diduga tipu banyak wanita dan istri orang untuk lunasi pinjol. Propam turun tangan dalam waktu yang berdekatan gitu loh. Saya selalu mengingatkan dulu buat teman-teman semuanya, kalau Anda masih ingat ya, saya selalu menyampaikan gini, teman-teman semuanya, waspada menjelang pertengahan tahun ya, waspada. Biasanya mereka akan gencar. Di beberapa video saya sampaikan itu. Ini sekarang sudah bulan Juni, saya sampaikan. Di bulan Juni ini pengejaran target untuk menjelang akhir tahun itu akan lebih digencarkan. Mungkin yang biasa mereka menagih hanya 1-2 kali sehari, 10 kali lipatnya gitu loh.
ya yang membuat ada tekanan dalam pemikiran Anda. Tapi buat teman-teman semuanya, terlepas seperti apapun yang mereka sampaikan, jangan sampai Anda melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Salah satunya tindakan yang mengarah ke penipuan, menewaskan orang, misalnya gitu kan. Anda yang melakukan tindakan-tindakan pidana yang bertentangan dengan hukum, ya. Pada dasarnya hutang piutang ini hanyalah masalah perdata. Ini soal keterikatan perjanjian Anda, ya, antara si kreditur dan si debitur. Kalaupun hari ini Anda misalnya ditekan oleh penagihan debt collector dan segala macam, itu sebenarnya masih bisa diatasi gitu loh. Supaya Anda bisa lebih fokus mencari uang, bekerja dan berusaha, masih bisa diatasi. Mungkin Anda bisa memutus dulu sementara komunikasinya supaya dapat ketenangan dalam pemikiran Anda, supaya Anda bisa bekerja dan berusaha. Atau Anda juga bisa memberikan laporan kepada pihak OJK dengan bukti-bukti yang ada. Misalnya mereka melakukan penagihan dengan sifatnya meneror yang akhirnya mengganggu gitu loh, berdampak buruk pada Anda sehingga Anda tidak bisa beraktivitas. Habis itu mungkin kalau mereka misalnya melakukan pengancaman dan segala macam, ya tentukan nama aplikasinya apa, simpan bukti-buktinya. Mereka menyebutkan nama aplikasi atau tidak? Kalau iya, laporkan ke OJK dan AFPI dan simpan juga bukti-bukti yang ada gitu loh. Daripada kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, apalagi ini polisi muda ya, ini mencoreng satu institusi gitu ya. Jadi satu instansi kepolisian itu bisa tercoreng gara-gara satu oknum yang seperti ini gitu loh. Jadi diharapkan janganlah ya buat teman-teman semuanya, terlepas dia mau anggota kepolisian atau tidak, siapapun kalau bisa Anda itu kalau berhutang jangan lagi melakukan tindakan-tindakan pidana yang merugikan diri Anda sendiri. Oke teman-teman semuanya, masih kurang puas saya dengan berita itu. Saya coba lanjutkan, ini tadi dari Indozone, saya coba dari Kompas dulu seperti apa juga keterangannya ini. Bribda Bagus diduga tipu banyak wanita demi lunasi pinjol, ternyata bertugas di unit K9 Polda Jateng. Seorang anggota kepolisian yang disebut bertugas di Polda Jawa Tengah, Bribda Bagus Yoga Ardian, menjadi sorotan publik setelah namanya mencuat dalam sebuah unggahan viral di media sosial. Dia diduga menjalin hubungan dengan banyak perempuan termasuk istri orang untuk melunasi hutang pinjol. Informasi yang dihimpun, Bribda Bagus ternyata bertugas di Rektorat Smapta Polda Jawa Tengah. Dia memiliki tugas harian merawat anjing pelacak K9. Oke. Ia di Smapta, kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto menerangkan tugas Bribda Bagus di kepolisian Jumat. Polda Jawa Tengah tetap akan menelusuri kasus viral di media sosial, apalagi lanjut dia kasus ini juga sudah menjadi atensi Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo. Tapi kita bergerak cepat respon terhadap informasi tersebut, ucap dia. Propam Polda Jawa Tengah juga masih melakukan penyelidikan soal kebenaran informasi tersebut. Dan sekarang masih berproses, nanti perkembangannya nanti kita informasikan kepada rekan-rekan semuanya, tambah Artanto. Seperti diketahui ini pertama kali beredar di akun media sosial bernama Viralin Nae yang mengunggah foto dan narasi mengenai perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut. Dalam unggahan itu disebut bahwa Bribda Bagus memiliki kebiasaan mendekati banyak wanita dan modus asmara untuk mendapatkan bantuan pelunasan utang. Terlilit banyak utang pinjol, anggota kepolisian Polda Jateng dekati banyak cewek, minta dilunasi, bahkan ada istri orang juga, tulis akun tersebut. Oke, berarti sama aja ya modusnya ya. Mungkin bermodal wajah ganteng aja ya. Tapi cewek kok mau juga gitu ya. Karena dia ganteng ya. Karena dia ganteng banget dan pekerjaannya pun juga menjanjikan masa depan yang cerah ya. Hasil ya seperti itulah. Terkadang teman-teman juga buat terutama teman-teman yang wanita ya, itu juga lebih hati-hati juga gitu loh ya. Yang namanya jodoh kita memang tidak tahu. Memang kita itu mencari jodoh itu yang terbaik gitu loh. Tapi nggak ada salahnya dong kita mencari tahu dulu latar belakang kehidupannya seperti apa gitu loh. Jangan sampai nanti kita sudah ditipu, kita sudah menjalin perasaan. Yang namanya wanita kan, kelemahan wanita itu ada di telinga. Ya, kalau dia sudah mendengar janji-janji manis, ya sudah gitu loh. Kalau kelemahan lelaki itu ada di mata. Kalau dia sudah melihat yang bahenol, cantik dan segala macam, sudahlah itu gitu loh.
ya. Jadi hati-hati buat wanita yang selalu berkomunikasi dengan laki-laki. Telinga Anda adalah kelemahan Anda yang paling utama, ya. Oke, habis itu kenapa saya bilangin tadi juga buat teman-teman semuanya. Saya pengen bahas dulu di akhir Desember, saya masih ingat sekitaran mungkin 15 sampai 20 Desember lah ya. OJK mengganti nama pinjol menjadi pindar. Sebutan nama pinjol menjadi pindar. Tujuan OJK mengganti istilah ini adalah untuk menghilangkan image negatif di tengah masyarakat. Tapi saya lebih melihatnya bukan soal image negatif ya, tapi lebih ke ya mungkin saja ini akan dikambing hitamkan lagi ilegal dan ilegal ya. Pastinya kalau kasus-kasusnya sudah seperti ini, kita masih ingat kan yang kemarin diduga teroran pinjaman online sehingga dia nekat melakukan pembegalan terhadap ojol, menghilangkan nyawa dan segala macam. Itu juga masih ditulis dengan diduga karena pinjol gitu ya. Jadi nggak ada tulisannya itu yang mengarah diduga karena pindar. Nggak ada gitu loh ya kan. Orang sebutan itu paling enak ya sebutannya pinjaman online. Nggak mungkin dia sebut dengan pinjaman daring karena masih agak asing di telinga gitu loh. Jadi hebat sebenarnya OJK gitu loh. Dia lebih dulu menyelamatkan pinjol legal ya, sebelum kasus-kasus ini mencuat semuanya gitu loh ya. Ini teman-teman semuanya, ini saya ambil berita dari Antara ya. Jakarta Antara, istilah pinjaman online atau pinjol kini resmi diubah sebutan menjadi pinjaman daring atau pindar. Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkenalkan istilah baru pindar sebagai pengganti sebutan pinjol untuk penamaan yang diterapkan perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau fintech P2P lending. Penggantian istilah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengidentifikasi penyelenggara fintech P2P lending yang legal atau ilegal. Hebat ya kan? Jadi ketika ditulis di media untuk melunasi pinjaman online, ya pastinya, wah kan kami sudah ganti kemarin itu. Ya kan? Kami kan sudah ganti kemarin itu. Nama pinjol itu ya jelas itu ilegal. Kecuali pindar. Kalau pindar baru urusan kami. Jadi yang bisa membuktikan yang mereka pinjam itu adalah pinjol ilegal atau legal, ya yang tadi pelakunya tadi gitu loh. Kayak disampaikan diduga polisi muda tadi, ya polisi muda tadi dipanggil, dia meminjamnya di pinjol apa aja gitu loh. Atau misalnya cewek-cewek yang diminta untuk melunasi pinjaman online, kira-kira yang dia lunasi pinjaman online yang seperti apa gitu, ya kan? Jadi kayak gitu juga. Dan begitu juga dengan kasus yang terjadi pembegalan terhadap ojol tadi, dia dipanggil juga, pinjol yang Anda pinjam itu pinjol apa gitu. Yang mana dia sampaikan, oh ini gara-gara teman saya yang pakai data dan segala. Oke, pinjolnya pinjol apa? Nah, jadi dari sana kita tahu gitu. Jadi bukan semata tentang pinjol ilegal saja, tidak gitu loh. Yang menjadi sumber masalah yang paling banyak legal, saya bilangin. Yang hari ini namanya menjadi pindar. Tapi ya alhasil karena masyarakat ada keterbatasan dalam akses itu, dia sulit untuk membuktikannya. Karena pindar ini cukup pintar. Ya, dia bisa dua wajah. Menagih dengan cara SOP, mereka sebutkan nama aplikasi. Menagih dengan penekanan, mereka tidak lagi menyebutkan nama aplikasi. Hilang dalam hal itu gitu loh. Ketika hal ini dilaporkan, pasti semua lembaga berkilah. Ya, berkilahnya dengan berdalih, ya ini tidak kami. Ya, tidak ada pinjol-pinjol legal kami seperti ini, pindar-pindar kami seperti ini. Ini jelas pinjol ilegal. Ya kan? Kalaupun nanti ada namanya, nama aplikasinya di bawah, palingan dari OJK juga melempar. Oke, kita lanjutkan ya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Hal ini disampaikan oleh Agusman selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Pentura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK. Dengan perbedaan nama branding, diharapkan masyarakat lebih mudah mengidentifikasi mana penyelenggara yang legal, ujar Agusman. Seperti diketahui, layanan pinjol di era digital yang semakin modern ini marak diminati oleh masyarakat karena menawarkan kemudahan dan solusi cepat dan memperoleh pinjaman dana tambahan. Namun sayangnya, keberadaan layanan teknologi finansial ini dibayangi dengan menjamurnya peredaran pinjol-pinjol ilegal di masyarakat yang keberadaannya merugikan. Pinjol ilegal menawarkan pinjaman yang proses cepat tanpa anggunan, namun ternyata hal manis itu harus dibayar dengan banyak kerugian dan di kemudian hari. Pinjol ilegal kerap mematok bunga pinjaman yang sangat besar hingga peminjam kesulitan melunasi. Ini kayak apa ya? Kayak serigala berbulu domba ya. Jadi
lempar batu sembunyi tangan nggak ini sih? Bagaimana menurut teman-teman semuanya gitu loh. Saya pengennya sesekali ya, mana tahu dari teman-teman media ya kan, sesekali kalau memunculkan satu berita itu, cobalah kalau ditulis pindar, tulis pindar, jangan tulis pinjol terus gitu loh. Karena namanya sudah berganti, ya kan? Jadi sesekali ada tulisannya diduga karena pindar gitu loh. Nanti kan ada tuh nama-nama aplikasinya, coba diselidiki, dicari tuh korbannya siapa, pelakunya siapa, tanyain kamunya itu minjamnya di aplikasi apa nama aplikasinya, nanti dicek nampak. Jadi jangan selalu ditulis pinjol. OJK sudah memindahkan gitu loh. Jadi nama pinjol itu selagi masih pinjol yang ditulis ilegal. Kata OJK kan membedakan antara pinjol dan pindar. Pinjol yang ilegal, pindar yang resmi. Ya kan? Itu yang harus kita buktikan nantinya. Jadi mudah-mudahan ke depannya dari teman-teman media yang memberitakan tentang kejadian-kejadian dari teroran pinjaman online, mudah-mudahan bisa menemukan nama-nama aplikasinya itu apa gitu. Karena selama ini kita juga tidak mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang nama aplikasi yang dipinjam itu seperti apa gitu. Jadi biar seimbang, berita itu muncul diduga karena aplikasi apa. Ya. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Dan juga buat Anda jangan sampai melakukan tindakan-tindakan pidana yang merugikan diri Anda sendiri. Ingat, Galbay Pinjol itu Anda hanya tercatat dalam Fintech Data Center dan Pusat Data Fintech Lending. Kata dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, terhitung sejak Juli nanti, itu semua orang yang meminjam di pinjol namanya akan tercatat dalam SLIK atau BI-Ceki ya. Itu risikonya gitu loh. Jangan sampai Anda kepanikan dalam pemikiran Anda, malah berdampak buruk pada diri Anda sehingga Anda melakukan tindakan-tindakan pidana yang merugikan diri Anda sendiri. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Silahkan isi pendapat Anda bagaimana di kolom komentar. Yang hari ini dalam waktu yang berdekatan 2 kejadian yang mengarah kepada pinjaman online. Tapi sayang banget ya, pinjaman online hanyalah sebutan untuk ilegal, sementara yang sebutan untuk legal itu adalah pinjaman daring gitu loh ya. Mudah-mudahan kedepannya ada media yang berani menulis diduga karena teroran pindar. Jadi kan lebih seimbang beritanya gitu loh ya. Mungkin sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.